Pemirsa, pembantaian warga sipil di Sudan terus bertambah mencapai lebih dari 2.000 orang. Sementara itu lebih dari 390.000 warga terpaksa mengungsi. Otoritas pemerintahan Sudan konfirmasi jumlah pembantaian warga sipil di Darfur Utara, Al-Fasir, Sudan yang meninggal sebanyak 2.227 orang. Kota ini diambil alih oleh kelompok pemberontak pasukan dukungan cepat atau RSF pada 26 Oktober lalu. Sementara itu lebih dari 390.000 warga terpaksa mengungsi. فاشر من الحروب لكن ما قدرنا فرضت علينا فما علينا ما طبعا عندنا طريقه الا ندافع فمن هنا بنناشد كل اهل دارفور ويتوا ناس الكرم وناس الجود وناس الفزعه فنحن من هنا بنقول لكم الفاشر ثم الفاشر ثم الفاشر لازم نعود اهلنا في الفاشر ونقيف مع اهلنا في الفاشر ونرجع اهل الفاشر عشان الفاشر ترجع لسيرتها. Al-Fasir adalah benteng terakhir tentara Sudan di wilayah Darfur. Perang saudara di Sudan sudah memasuki tahun ketiga. Konflik ini setidaknya sudah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan jutaan orang mengungsi dan mendorong sebagian wilayah di Sudan di ambang kelaparan. Perang ini pun sudah berulang kali diserukan untuk gencatan senjata oleh PBB dan para mediator regional. Pemirsa, militer Israel terus melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap warga Palestina di tepi barat. Hal ini menunjukkan eskalasi kekerasan di tepi barat yang terus meningkat di tengah gencatan senjata. Tentara pendudukan Israel masih melakukan sejumlah penyergapan dan penangkapan terhadap warga Palestina di tepi barat. Kali ini IDF menyergap kota Kalkia tepi barat. Mereka menggerebek rumah-rumah warga sipil, bahkan sejumlah warga Palestina di tepi barat pun ditahan oleh militer Israel. Sebelumnya, tentara pendudukan Israel menahan setidaknya 50 warga Palestina pada Rabu dini hari, menyusul penyergapan yang dilakukan kamp pengungsian Al-Deiseh di Bethlehem tepi barat. IDF beserta para pemukim ilegal juga menahan sejumlah petani dari kota Karawat Bani Hasan bagian barat Salfit tepi barat. Tak hanya itu, sekelompok pemukim ilegal Israel membakar sebuah kendaraan saat serangan di desa Atara, utara Ramallah tepi barat. Rumah sakit medis Nasser di Gaza menerima batch ke-8 jenazah warga Palestina yang dilepaskan Israel melalui palang merah sehingga jumlah totalnya menjadi 225 jenazah. Tim medis membawa 30 jenazah warga Gaza dari pihak Zionis melalui Komite Palang Merah Internasional. Sebagai imbalannya, Hamas telah menyerahkan 20 sandera hidup dan 18 jasad dari total 28 mayat sandera Israel. Israel dan Hamas diketahui menandatangani perjanjian damai pada 10 Oktober lalu. Pada 13 Oktober, pemimpin Amerika Serikat, Mesir, Turki, dan Qatar menandatangani perjanjian tambahan yang bertujuan untuk mengakhiri perang Israel-Hamas. Dari alat perang menjadi tempat berlindung, sebuah tank milik IDF difungsikan menjadi tempat tinggal sementara bagi sebuah keluarga Palestina di Jabalia, Gaza Utara. Sebuah kendaraan lapis baja peninggalan militer Israel tampak berdiri di antara puing-puing bangunan di utara Gaza. Kini wujudnya tak lagi menakutkan, warga setempat memanfaatkannya sebagai tempat tinggal darurat. Dari alat perang mematikan menjadi simbol bertahan hidup, kendaraan perang ini mencerminkan kondisi warga Gaza yang berjuang untuk tetap hidup di tengah keterbatasan dan kehancuran pasca perang. Ratusan pelayat di kota Silwat sebelah timur Ramallah tepi barat menggelar pemakaman untuk seorang remaja Palestina yang ditembak mati oleh pasukan militer Israel. Rekaman menunjukkan penduduk setempat berkumpul untuk memberikan salam perpisahan terakhir kepada jasad Yamen Samit Hamed,
pemuda 15 tahun yang syahid ditembak Zionis. Warga kemudian meneriakan yel-yel mengutuk pembunuhan keji ini. Sebelumnya, korban tewas tentara pendudukan terus-menerus menyerbu kota Silwat dari semua pintu masuk Kamis malam. Peluru tajam, gas air mata, dan granat kejut digunakan tentara fasis Israel untuk menyerbu kawasan Silwat. Aksi keji ini menyebabkan Yamen terluka dan dilarikan ke rumah sakit Palestina. Korban tewas setelah tentara Israel mencegah ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Hujan deras yang melanda Jakarta pada Jumat sore menyebabkan banjir di kawasan Kebonjeruk, Jakarta. Inilah kondisi di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta pada Jumat malam. Hujan deras yang mengguyur sejumlah kawasan di Jakarta sejak sore hari membuat wilayah ini tergenang banjir setinggi 30 cm. Sejumlah pengendara sepeda motor pun harus memutar balik ataupun menuntun motornya agar tidak mati mesin. Banjir juga melanda permukiman warga di Jalan SD Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Banjir setinggi 40 cm ini melanda permukiman warga di Jalan SD Cipulir RT 3 RW 11 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hujan deras yang melanda Jakarta pada Jumat sore membuat anak kali Pesanggerahan yang berada tak jauh dari permukiman warga meluap. Banjir membuat akses dan aktivitas warga terganggu. Sejumlah pengendara sepeda motor pun tak berani melintas. Menurut warga, kawasan ini memang langganan banjir, terlebih jika hujan deras turun cukup lama. Hujan lebat disertai angin kencang juga melanda Tangerang dan menghebohkan warga. Hujan deras disertai angin kencang mulai turun pada Jumat sore sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara hujan es batu turun 15 menit setelahnya. Warga yang berada di pusat perbelanjaan di Kelapa II, Kabupaten Tangerang pun dihebohkan dengan fenomena hujan es berukuran kelereng. Beberapa warga pun berusaha mengabadikan fenomena tak biasa ini. Meski hujan es tidak berlangsung lama, namun warga diimbau untuk tetap berhati-hati dan berteduh agar hujan es tidak melukai kepala ataupun bagian tubuh lainnya. Sementara itu, pemirsa, ratusan rumah di 8 RT di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir di lokasi ini disebabkan luapan air dari kali penghubung Pesanggerahan yang mengalami kenaikan debit air pasca hujan deras yang melanda Jakarta tadi malam. Kali penghubung ini. Banjir kembali dirasakan ratusan warga yang bermukim di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan Jumat malam. Banjir setinggi 1 meter merendam ratusan rumah warga akibat luapan air kali penghubung Pesanggerahan. Adanya penyempitan kali membuat debit air pada kali penghubung Pesanggerahan meluap. Untuk mengurangi air masuk ke dalam rumah, warga berinovasi dengan tanggul buatan. Namun, tingginya banjir membuat air tetap masuk ke rumah dan mengganggu aktivitas warga. Ini banjirnya bukan sebulan sekali, tapi seminggu 3 kali, bisa 4 kali. Setiap hujan sedikit aja pasti banjir. Saya pikir masalah kali ya. Kali yang di ujung sana itu mengecil. Jadi airnya sebenarnya saya bukan yang nggak mau banjir, cuman ini banjirnya udah keseringan. Kali yang di perbatasan antara Jakarta Barat dengan Jakarta Selatan itu kayaknya mengecil. Jadi air nggak lancar ke sana. Agar banjir tidak berulang, warga berharap pemerintah melakukan pelebaran dan pengerukan pada kali penghubung Pesanggerahan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.
Banjir surut, warga perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten mulai membersihkan rumah mereka. Warga membersihkan sisa lumpur yang mengendap dan mengeringkan perabotan rumah yang terendam banjir. Pasca banjir yang menerjang perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten, sejumlah warga mulai membersihkan rumahnya dari tumpukan lumpur. Lanjut Pak Ibu. Salah seorang korban banjir menceritakan rumahnya terendam banjir hingga setinggi 50 cm. Sementara itu tanggul yang sebelumnya jebol juga mulai diperbaiki. Rumah Bapak Atek tuh. Warga berharap pemerintah betul-betul mencari solusi dan melakukan upaya pencegahan agar banjir tidak kembali merendam permukiman hingga mengganggu aktivitas warga. Cuman nggak masuk ke dalam semalam Pak? Masuk. Oh masuk semua. Sebelumnya pemirsa, petugas kepolisian mengevakuasi seorang wanita yang terluka saat banjir menerjang perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten. Korban pun langsung dilarikan ke klinik terdekat. Brimob Polda Metro Jaya mengevakuasi seorang wanita yang terluka akibat terkena pecahan kaca saat banjir merendam perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten. Usai dievakuasi, korban pun langsung dilarikan ke klinik terdekat. Meski perlahan mulai surut, namun banjir hingga setinggi 70 cm masih mengenangi area perumahan. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan mencatat sebanyak 18 rukun warga terdampak banjir di perumahan ini. Kakinya terkena beling dan masih pendarahan, pas kami juga bawa tuh masih pendarahan kakinya, makanya segera dibawa ke klinik. Dan memang lewat di sini juga arusnya deras. Sementara itu, warga berharap kepada pemerintah untuk segera memperbaiki tanggul yang jebol agar rumahnya tidak terendam banjir. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Hingga pagi tadi pemirsa, tanggul Baswedan di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan belum diperbaiki usai jebol karena luapan air pasca hujan deras. Ya pemirsa, beginilah kondisi dari tembok tanggul Baswedan saat ini. Tanggul dengan panjang lebih panjang dari 15 meter ini pemirsa jebol seketika karena tak kuat menahan debit air aliran kali PHB Puluh. Akibatnya warga kawasan Jati Padang, tepatnya di RT 3 RW 6 Jati Padang, Jakarta Selatan, terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Diketahui jebolnya tanggul Baswedan ini sudah ketiga kalinya. Warga berharap adanya percepatan perbaikan tanggul karena saat ini sudah memasuki musim hujan dan Jakarta kerap dilanda cuaca ekstrim. Dan pemirsa, untuk informasi terkini dari tanggul Baswedan sudah hadirkan kami jurnalis iNews Naura Syafika langsung dari kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan. Selamat siang Naura, apakah sudah diperbaikan tanggul pada siang hari ini? Ya, siang Pram dan juga pemirsa, hingga di siang hari ini kondisi di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan, lebih tepatnya yang berada dekat dari dampak jebolnya tanggul Baswedan, masih terendam banjir yang meluap dari kali yang berada tepat di belakang tanggul Baswedan. Dan untuk lokasi ini memang sudah lumayan lebih surut airnya dibanding tadi pagi saat kami tiba, dan memang untuk airnya ini meluap dan merendam 10 RT yang berada di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang tanggul Baswedan ini didirikan pada tahun 2017 di era kepemimpinan Anies Baswedan, dan memang sudah 3 kali untuk tanggul Baswedan itu jebol setiap hujan deras. Dan beberapa bulan yang lalu, yaitu tepatnya di Juli 2025 pun juga sempat jebol dan airnya meluap dan juga merendam rumah warga yang ada di sini. Namun memang beberapa warga terlihat masih ada yang bertahan di rumahnya masing-masing, khususnya mereka yang mempunyai rumah 2 lantai, jadi mereka mengungsi di lantai keduanya. Dan untuk mengetahui seperti apa suasananya saat ini, saya sudah bersama dengan salah satu warga terdampak, yaitu Mas Putra. Selamat siang Mas Putra, mungkin boleh dikasih tahu Mas Putra tinggalnya di RT berapa? Oke, selamat siang, saya tinggalnya di RT 3 di Jati Padang, 11 itu belakang tepatnya. Rumahnya kebanjiran sampai ke dalam nggak Mas? Itu di hari Kamis sempat masuk itu sekitar setinggi lutut sih kalau dalam rumah saya. Cuman di jam 2 pagi, sekitar jam 2 sampai jam 3 itu udah mulai
surut sih, namun jalanan tuh masih terendam setinggi dada pria dewasa seperti itu. Kalau untuk per hari ini, untuk kondisi di rumah Mas Putra itu airnya sudah bagaimana? Kondisi yang di rumah saat ini alhamdulillah sih udah surut, udah nggak ada. Namun jalanan untuk akses keluar masuk untuk aktivitas warga di sini masih kondisinya seperti ini, masih setinggi di atas mata kaki. Oke, kalau misalnya dari harapan warga yang ada di sini, harapannya untuk Pemprov Jakarta seperti apa sih Mas Putra? Ya harapannya ini sih udah mulai ditanganin ya sedikit. Ya harapannya ditambah timnya agar supaya cepat selesai. Dan harapan kedua warga yang dilanda kebanjiran ini ya diberikan kesabaran dan kekuatan aja. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih. Dan memang tadi saya juga sudah melihat dari petugas PPSU juga sudah mencoba untuk memberikan solusi di mana tadi tepat berada di dekat Tanggul Baswedan ini sudah diberikan beberapa karung pasir yang sekiranya bisa menahan air supaya tidak meluap lebih deras lagi dan juga lebih jauh lagi. Dan juga seperti saat ini beberapa anak-anak juga memilih untuk menikmati air yang meluap dengan bermain di air. Dan seperti yang bisa kita lihat memang beberapa warga tetap beraktivitas seperti biasanya di tengah banjir yang melanda di Jati Padang, Jakarta Selatan ini. Dan pastinya diharapkan juga dari warga sekitar untuk bisa segera menanggulangi apakah dengan memperbaiki tanggul yang jebol ataupun juga memberikan bantuan yang lainnya untuk warga yang terdampak. Sementara itu, Pram. Baik, terima kasih banyak informasinya Nur Syafika. Tetap berhati-hati dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, sejumlah pohon besar di wilayah Jakarta Selatan ditebang petugas usai banyaknya pohon tumbang yang menimpa pengendara bahkan hingga 1 orang tewas. Pemprov Jakarta pun akan bertanggung jawab dan menanggung biaya pemakaman korban. Pasca pohon tumbang yang menimpa pengendara hingga menelan korban jiwa di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Jumat pagi petugas mengevakuasi batang pohon. Tidak hanya dari pohon tumbang saja, petugas juga menebang pohon lainnya untuk menghindari hal serupa terjadi. Pemerintah Provinsi Jakarta pun menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya seorang pria yang berprofesi sebagai sopir di lokasi tersebut. Pemprov Jakarta akan bertanggung jawab dan menanggung biaya pemakaman korban termasuk korban lain yang mengalami luka. Menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya satu orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di Jakarta Selatan di Dharma Wangsa kemarin sore pada jam 15 lebih sedikit. Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab khususnya kepada korban yang meninggal dunia dan juga yang luka-luka. Seluruh biaya penanganannya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Kamis sore, 5 unit mobil tertimpa pohon di Jalan Dharma Wangsa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal itu akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis siang dengan total ada 10 pohon tumbang di wilayah Jakarta. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya mengalami luka-luka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 kerangka manusia ditemukan di dalam sebuah gedung yang terbakar saat insiden kerusuhan bulan Agustus lalu. Kedua kerangka kini dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dua kerangka manusia ditemukan di sebuah gedung yang terbakar pada akhir bulan Agustus lalu di Jalan Kuitang Raya Senen, Jakarta Pusat. Kedua kerangka manusia ini ditemukan petugas teknis pada Kamis malam saat akan melakukan renovasi. Saat ditemukan, kondisi kedua kerangka telah hangus terbakar dan sulit dikenali. Usai dilakukan olah TKP, kedua kerangka manusia ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selain melakukan penyelidikan, pihak kepolisian juga melakukan tes DNA kepada 2 keluarga korban hilang. Langsung menuju TKP untuk TP-TKP, kemudian mengamankan jenazah dan mengirim ke Rumah Sakit Polri untuk diperiksa postmortem dan ambil sampel DNA. Pada Agustus lalu, gedung ini dibakar dan dijarah sejumlah orang saat aksi kerusuhan. Sejumlah orang dilaporkan hilang, diantaranya 2 orang atas nama Farhan Hamid dan Reno. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Asik bermain ponsel depan rumah, seorang siswa SMP dianiaya seorang pria dengan senjata tajam di Muna, Sulawesi Tenggara.
Bocah perempuan berusia 12 tahun dalam kondisi kritis di rumah sakit usai jadi korban penganiayaan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Korban yang masih pelajar SMP itu sebelumnya sedang asik bermain ponsel di depan rumah bersama temannya. Tiba-tiba, seorang pria berinisial LH menganiaya korban dengan senjata tajam. Pelaku yang diduga dalam kondisi mabuk itu juga sempat mengancam korban. Usai menganiaya korban, pelaku langsung melarikan diri. Melakukan serangkaian penyelidikan. Telah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Ya, dan saat ini korban masih dalam tahap perawatan di RSUD. Anggota Polres Muna masih memburu pelaku yang kini buron. Belum diketahui pasti penyebab utama kejadian tersebut. Polisi juga masih menunggu kondisi korban stabil untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Adi Eba News melaporkan. Pembunuh ibu rumah tangga di Kelurahan Utama Cimahi, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku sakit hati karena kerap diejek oleh korban. Duduk. Anggota Resmob Satreskrim Polres Cimahi menggerebek seorang pria di sebuah kamar hotel. Pria ini sempat menjadi buronan polisi karena membunuh tetangganya sendiri bernama Tati di Gang Anggrek, Kota Cimahi. Karena berupaya melarikan diri, petugas terpaksa menembakkan timah panas ke kaki pelaku. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku sakit hati dengan ucapan korban saat hendak meminjam uang. Korban dianiaya dengan cara dicekik, dibenturkan ke tembok hingga dipukul dengan palu. Setelah memastikan korban meninggal dunia, pelaku mementingkan handphone korban dan mengambil sebuah perhiasan dan uang tunai di saku pakaian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan meninggal dunia dengan ancaman pidana 15 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu Anyus melaporkan. Seorang wanita tewas bersimbah darah dengan luka akibat senjata tajam. Korban diduga dibunuh seorang pria yang masih kerabatnya sendiri. Seorang wanita tergeletak di tepi jalan dengan kondisi bersimbah darah di kawasan wisata alam Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan. Korban diketahui bernama Husna, berusia 40 tahun yang merupakan staf kelurahan. Penemuan jasad korban sempat menggemparkan warga setempat. Usai olah TKP, jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Palalawi. Polisi menemukan sejumlah luka akibat senjata tajam di sekujur tubuhnya. Polisi kemudian menangkap seorang pria berinisial R, 35 tahun yang masih kerabat korban. Sebelum tewas, diduga korban sempat terlibat perkelahian dengan pria itu. Keluarga, karena bapak korban ini kan meninggal juga istrinya, jadi menikah kembali. Jadi pelaku ini kemenakan dari istri kedua bapaknya. Apa sih pemicu dari peristiwa ini? Untuk sementara kami belum tahu pemicunya, ya. Karena yang kami tahu hubungan kekeluargaan. Hingga saat ini polisi masih menunggu kondisi pelaku membaik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi pun terus mengumpulkan bukti dan keterangan saksi guna mengungkap motif pembunuhan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Anyus melaporkan. Warga ND, Nusa Tenggara Timur yang tewas dianiaya oknum polisi ternyata merupakan penyandang disabilitas. Pelaku menganiaya korban saat dalam kondisi mabuk miras. Paulus Pende alias Ade, pria berusia 38 tahun, warga Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, tewas di tangan oknum polisi. Korban merupakan seorang penyandang disabilitas, yakni tunarungu dan tunawicara. Kesehariannya ia bekerja sebagai pengemudi ojek. Peristiwa bermula saat korban dan pelaku mengikuti sebuah acara dan minum minuman keras. Keduanya pun mabuk dan kemudian terlibat cekcok. Pelaku kemudian menganiaya korban hingga terluka parah. Korban lalu dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Keluarga korban pun mengaku sangat kehilangan. Di mata keluarga, korban merupakan sosok yang ceria, humoris, dan pandai bergaul. Baik-baik saja. Akrab sekali dengan dia. Saya om kandungnya. Keseharian sudah gaul dengan dia, berarti orangnya mengerti apa yang dia omong. Itu orang itu ngerti. Kalau orang yang baru kenal dengan dia pasti tidak mengerti apa yang dia ini. Bapak dia masih hidup.
tidak pernah buat kekacauan di lingkungan kita. Sementara itu pelaku Brigadir Oscar kini telah ditangkap dan ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. DPRD Pati memutuskan Bupati Pati Sudewo tidak dimazulkan. Keputusan tersebut diambil setelah 6 fraksi DPRD Pati menyatakan sikap untuk Bupati Sudewo memperbaiki kinerja memimpin Pati. Keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Rapat paripurna terkait pemakzulan Bupati Sudewo akhirnya menemui babak akhir. Setelah kurang lebih menggelar rapat selama 4 jam, DPRD Pati menyatakan Bupati Sudewo tidak dimakzulkan. Bupati Sudewo juga diwajibkan memperbaiki kinerja ke depannya untuk Kabupaten Pati. Keputusan ini dinyatakan sah karena sebanyak 6 fraksi di DPRD Pati meminta Bupati memperbaiki kinerja, sedangkan 1 fraksi menginginkan Sudewo diberhentikan. Sebanyak 36 anggota DPRD tidak setuju jika Bupati diberhentikan, mengingat masih banyak tugas yang harus dilakukan, sedangkan 13 orang lainnya menginginkan pemakzulan terjadi. Keputusan DPRD yang disampaikan dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat adalah tidak ada berupa keputusan rekomendasi perbaikan kinerja Bupati Pati. Secara konstitusional dan peraturan perundang-undangan, keputusan yang diambil dalam rapat paripurna sah dan mutlak. Ketua DPRD Pati meminta semua pihak bisa menerima apa yang menjadi keputusan saat rapat paripurna. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, membantah terjaring operasi tangkap tangan kejaksaan. Ia memenuhi panggilan kejaksaan sebagai saksi atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, akhirnya angkat bicara menanggapi kabar yang menyebut dirinya terkena operasi tangkap tangan Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Erwin memenuhi panggilan Kejari Kota Bandung dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Kehadirannya di kantor Kejaksaan bagian dari sikap kooperatif sebagai pejabat publik yang menghormati proses hukum. Itu kalau OTT hoax ya, nggak ada OTT, saya dipanggil sebagai saksi saja. Tidak ada OTT, yang kemarin yang memberitakan OTT saya tidak tahu dari mana itu mereka bisa memberitakan saya OTT. Ya, terus kan saya juga kaget juga ada berita OTT itu kan. Seperti itu. Siapa aja? Saya sendiri. Penyalahgunaan kewenangan di Pemda Kota Bandung ya Pak? Ya, ada hal seperti itu, ada kewenangan, ada juga terkait tindak pidana korupsi ada. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan, saya ulangi, dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025. Masih sebagai saksi beliau. Erwin juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya atau terprovokasi isu dan informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta publik menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, puluhan siswa SD di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara dilarikan ke puskesmas akibat mual dan muntah usai konsumsi MBG. Akibat kejadian ini, penyediaan makanan bergizi gratis dihentikan operasi sementara. Inilah cuplikan video beredar di media sosial memperlihatkan puluhan siswa sekolah dasar di Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara dievakuasi dari ruang kelas ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan perawatan di puskesmas diduga keracunan usai mengkonsumsi makan bergizi gratis. Sesak napas, sesak napas. Ada makanan dah. Dalam cuplikan tersebut terdengar rintihan tangisan dari para siswa menahan kesakitan mual dan muntah usai mengkonsumsi makan bergizi gratis. Bukan kali pertama terjadi di sana. Namun beberapa waktu belakangan kejadian serupa kerap dikeluhkan dugaan keracunan akibat MBG ini, sehingga berpotensi jadi momok mengkhawatirkan dari orang tua siswa.
Setelah mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Sawo, para siswa yang awalnya mual dan muntah berangsur membaik dan semuanya juga telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Saat ini siswa yang 25 orang yang dirawat di Puskesmas Sawo sudah kembali ke rumah masing-masing, dan satu orang lagi dapat info tadi sama kepala SPG-nya bahwasanya sudah pulih kembali. Usai video viral di media sosial, Yayasan Erias Jati penyedia makan bergizi gratis telah dihentikan beroperasi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk tim koordinasi penyelenggaraan program MBG. Tim ini akan mengawal jalannya program MBG supaya tepat sasaran dan zero error. Sejak diluncurkan 6 Januari lalu, program makan bergizi gratis terus menjadi sorotan. Pemerintah terus memperbaiki program unggulan Presiden Prabowo ini. Evaluasi pun terus dilakukan setiap minggunya. Presiden Prabowo inginkan program MBG Zero Error atau tanpa kesalahan. Tak hanya itu, Presiden Prabowo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2025. Dalam Kepres ini, diatur pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan MBG. Ratas pun digelar untuk memastikan program MBG berjalan lancar. Untuk tim koordinasinya sudah keluar hari ini, jadi itu sudah wilayahnya Pak Menko Pangan. Saya sebagai Kepala Badan Gizi bertugas untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, sementara untuk koordinasi terkait dengan rantai pasok, kemudian pengawasan, monitoring, keterlibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain, itu di bawah koordinasi Menko Pangan. Tim ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjadi Wakil Ketua 1. Sementara Wakil Ketua 2 diisi oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Esdeyang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian. Selain jajaran pimpinan, anggota tim koordinasi MBG diisi oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Mensesnek Prasetyo Hadi, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada dalam susunan anggota tim ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Polisi menangkap artis Onadio Leonardo bersama istri terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Penceramah muda Habib Jafar yang juga sahabat Onat menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap artis Leonardo Arya atau yang kerap disapa Onadio Leonardo terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Ona ditangkap di sebuah perumahan di kawasan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan bersama istrinya Baby Leonardo alias Baby Priscilia pada Rabu malam. Sementara satu orang lain ditangkap di kawasan Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi menyita barang bukti ganja dari penangkapan tersebut, sedangkan barang bukti ekstasi sudah habis digunakan. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Onat dan 2 tersangka lainnya. Ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik. Ya, ini masih terus dikembangkan. Ini baru saja diamankan oleh rekan-rekan dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Menanggapi penangkapan Onat, penceramah muda Habib Hussein Jafar Al-Hadar atau akrab disapa Habib Jafar menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya. Melalui unggahannya di media sosial, Habib Jafar mendoakan agar Onat bisa terlepas dari narkoba. Ya pemirsa, menyusul banyaknya laporan dari pengemudi ojol yang mogok dan alami gangguan mesin setelah isi BBM jenis Pertalite, Wakil Wali Kota Surabaya sidak ke sebuah SPBU. Dalam sidak, Armuji sempat tunjukkan botol berisi 2 zat berbeda. Makanya ini saya masukkan ke
laporan ke Pertamina untuk keluarnya ini. Terus ada laporan, wis nontek duit, diganti apa enggak Pertamina nih? Saya sampaikan ke Pertamina. Loh, ya apa ini? Memang karena ketentuannya persisnya begitu Pak, kita data, kita sampaikan ke Pertamina. Terus, iya. Dalam sidak yang dilakukan di sebuah SPBU di Jalan Raja Wali, Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menunjukkan sebuah botol yang berisi Pertalite. Sidak dilakukan setelah banyak laporan motor pengemudi ojol yang mogok setelah pengisian BBM Pertalite. Di dalam botol tersebut terlihat dua zat cair terpisah dengan warna berbeda, yaitu warna hijau yang merupakan Pertalite dan cairan bening yang tidak diketahui. Gas lu, etanol lah, apa iki? Iki coklat iki botol. Lah iya, Pak. Menanggapi hal ini, tim Pertamina Patraniaga Jatim Balinus turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan tandon BBM Pertalite di SPBU Raja Wali. Hasilnya, tidak ditemukan adanya air dalam tangki di SPBU Raja Wali. Pertamina memastikan BBM di SPBU ini aman digunakan oleh masyarakat. Setelah kita lihat tadi sama-sama bahwa setelah diterapkan pasta air pada saat sebelum dicelupkan dan setelah diangkat tidak ada perubahan warna. Nah, perubahan warna ini menentukan adanya kandungan air dalam produk BBM. Sebelumnya, seorang pengendara mendatangi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat sidak ke SPBU. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara tersebut menyerahkan botol yang berisi cairan ke Armuji. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Sejumlah warga di Surabaya, Jawa Timur juga terus berdatangan ke posko pengaduan di SPBU mengeluhkan kendaraan yang alami gangguan diduga usai mengisi BBM jenis Pertalite. Sementara Pertamina pastikan tidak ada kandungan air di Pertalite di SPBU di Surabaya. Sejumlah warga Surabaya mendatangi posko pengaduan di SPBU Kebonsari, Surabaya. Mereka mengeluhkan sepeda motornya yang mengalami gangguan diduga usai mengisi BBM jenis Pertalite. Warga datang dengan membawa sepeda motor serta bahan bakar Pertalite yang telah dibeli. Mereka juga membawa nota perbaikan motor di bengkel dengan harapan mendapatkan ganti rugi. Warga mengaku motor mereka mengalami gangguan mesin usai mengisi bahan bakar Pertalite. Itu berbed itu sepeda ya, motor itu sampai dikirain apa tuh sampai saya itu habis 515.000. Habis itu udah biasa lagi. Saya ngisi bensin lagi. Ngisi bensin suami saya yang ngisi ya. Lah kok berbed lagi, anak saya bilang ma ini harus dibawa. Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan tidak ditemukan kandungan air di bahan bakar Pertalite di sejumlah SPBU di Surabaya. Maaf ya kepada masyarakat, terkhususnya di Kota Surabaya, karena tidak nyamannya bagi pengguna Pertalite. Pada hari ini kita saksikan bersama, tadi kita barusan sama-sama mengecek ya, Bapak Ibu semua, bahwa tidak ada kandungan air ya daripada pengujian air tadi, baik di tangki timbun SPBU. Pertamina Patraniaga membuka posko di 4 SPBU di Surabaya, yakni SPBU Kebonsari, SPBU Kayon, SPBU Wonorejo, serta SPBU di Jalan Arif Rahman Hakim. Warga yang kendaraannya memiliki keluhan bisa melapor dengan membawa bukti pembelian Pertalite, fotokopi KTP, serta nota perbaikan di bengkel. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, pembangunan lift kaca setinggi 200 meter di objek wisata Kelingkung Beach Nusa Penida diprotes warga. Lantaran pembangunan lift yang bekerja sama dengan investor China ini dinilai merusak keindahan pantai. Viral di media sosial pembangunan lift kaca di tebing pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Warga dan pengunjung merasa pembangunan lift ini mengganggu pemandangan. Pembangunan lift telah berlangsung sejak 2023 lalu. Lift ini memiliki tinggi 180 meter. Total biaya investasi pembangunan lift kaca ini berkisar 200 miliar rupiah. Bupati Kelungkung pun beralasan pembangunan lift kaca sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Tidak bisa melarang orang membangun ketika dia sudah mendapatkan izin dari pusat. Ya. Kan gitu, lagian itu kan wilayahnya pantai.
Wilayah pantai itu kan bukan kewenangan daerah. Itu kewenangannya provinsi dan pusat. Senada dengan Bupati, pihak pembangunan lift kaca juga mengakui telah memperoleh izin resmi. Sosialisasi ke penduduk setempat pun telah dilakukan. Itu datanya ada di PUPR secara teknisnya dan dikeluarkan oleh Dinas Perizinan, dan kami membayar tidak ada sehelai rupiah pun yang kami kurangi. Itu berdasarkan SKRD. Jadi SKRD itu surat keputusan retribusi daerah. Jadi kalau nggak salah total kami bayar karena RAB-nya itu 60 miliar dengan per meter perseginya itu total 1 miliar 50 juta. Objek wisata Kelingking Beach menjadi primadona wisatawan ketika berkunjung ke Pulau Nusa Penida. Keindahan alamnya dan tebing yang mirip kepala T-Rex menjadi ciri khas Kelingking Beach. Selain dari atas tebing, tidak sedikit wisatawan yang rela menelusuri ratusan anak tangka yang ekstrim untuk turun menikmati indahnya pantai Kelingking dengan hamparan pasir putih. Dari Klungkung Pali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di sela-sela rangkaian acara KTT APEC 2025 digelar di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon. Dalam pertemuan yang digelar di Hotel Lahan Select Gyeongju, Jumat waktu setempat, kedua pemimpin negara membahas upaya memperkuat kemitraan komprehensif yang telah terjalin antara Indonesia dan Selandia Baru sejak tahun 2018. Salah satu yang dibahas adalah penguatan kolaborasi di sektor pendidikan. Khususnya di bidang kedokteran, Prabowo ingin kirimkan banyak mahasiswa Indonesia untuk belajar kedokteran gigi di Selandia Baru. Selain itu, Prabowo juga meminta Selandia Baru mengirimkan tenaga pengajar bahasa Inggris untuk para WNI yang mau bekerja ke luar negeri. Ya, kita tukar-menukar pengalaman karena juga saya ketemu beliau 1 tahun yang lalu APEC di Peru dan banyak kemajuan di antara kita. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Mau kerjasama di bidang pertanian, pendidikan, kita ingin juga kirim lebih banyak mahasiswa untuk belajar kedokteran dan kedokteran gigi. Kita sangat butuh dokter dan dokter gigi. Dan saya juga minta kalau ada guru-guru dari Selandia Baru yang bisa bantu kita mau nambah sekolah atau kursus-kursus bahasa Inggris untuk pekerja-pekerja kita yang mau ke luar negeri. Saya kira bahasa sangat penting dan ini sedang kita bahas. Pemirsa, warga Kabupaten Nagan Raya Aceh dikejutkan dengan penemuan batu giok raksasa. Batu giok tersebut memiliki bobot 5.000 ton. Siapa yang menyangka di dalam hutan seperti ini terdapat bongkahan batu giok raksasa beseberat 5.000 ton. Batu giok ini ditemukan warga di kawasan hutan Biutong, Kabupaten Nagan Raya Aceh pada 29 Oktober kemarin. Penemuan batu giok ini tidak jauh dari lokasi penemuan giok 20 ton beberapa tahun lalu. Warga melihat pancaran warna kehijauan saat temukan batu giok raksasa ini. Untuk hindari tangan-tangan jahil, petugas Satpol PP setempat memasang himbauan agar bongkahan giok raksasa ini dilarang diambil. Bupati Nagan Raya yang terjun ke lokasi mengatakan akan menggunakan batu giok ini sebagai bahan baku pembangunan Masjid Agung Baitul Allah yang ikonik dan digadang-gadang jadi kebanggaan warga Aceh. Awalnya kita mendapatkan informasi dari masyarakat dan memang ada masyarakat yang sudah mengambil di atasnya aja, di kulitnya, sehingga ini betul-betul jenis batu giok. Nah, kita berharap batu ini barangkali cukup untuk bahan baku untuk kita lapisi seluruh masjid giok ini dengan giok ini luar dalam. Setelah nanti ini diolah untuk kepentingan masjid,
Baru setelah itu kita pikirkan secara bersama-sama lagi bagaimana pembagian dari pengambilan batu ini untuk kepentingan daerah. Hingga kini, lokasi penemuan batu giok ini masih dijaga ketat oleh Pemkab Nagan Raya. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Cipinang Besar Selatan Jatinegara, Jakarta Timur dihebohkan dengan adanya bunga bangkai atau Amorphophallus peonifolius yang tumbuh di halaman rumah kontrakan warga. Warga mengira tumbuhan tersebut adalah tunas pisang besar. Beginilah tampak bunga bangkai dengan nama latin Amorphophallus peonifolius, bunga rafflesia yang tumbuh di halaman rumah warga di Jalan Cipinang Jaya Dede, Jatinegara, Jakarta Timur. Bunga langka tersebut dipasangi pagar terlihat tumbuh dengan normal dan berkembang. Sutarmi, pemilik kontrakan, menjelaskan bahwa bunga bangkai tersebut tiba-tiba tumbuh seperti jantung pisang. Dan pemilik ingin cabut, namun diberitahu warga ternyata bunga tersebut adalah bunga langka. Ya tiba-tiba tumbuh aja, bapaknya kan suka bersihin di situ, jadi pikir tumbuhan apa, tadinya nggak suruh nyabut, suruh buang aja, takutnya nanti kalau udah ada daunnya takut ada uletnya gitu, jadi ya suruh nyabut, tau-tau kayak gitu, ini mekar kayak gitu. Bunga bangkai adalah tumbuhan asli Indonesia yang terkenal memiliki bunga majemuk terbesar di dunia dengan ketinggian bisa mencapai lebih dari 3 meter. Dan biasanya tumbuh di hutan hujan tropis rendah, terutama di daerah Sumatera, dan mekar setiap 4 tahun sekali. Dari Jakarta, Dio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertahanan melalui Mabes TNI membangun jembatan sepanjang 125 meter yang menghubungkan Desa Iwur dengan 5 desa lainnya. Pembangunan ini menjadi wujud nyata kehadiran Kemhan dan TNI dalam kesejahteraan masyarakat pedalaman Papua. Sudah sejak lama, masyarakat Desa Iwur, termasuk anak-anak yang akan bersekolah, terpaksa menyeberangi sungai lewat jembatan gantung yang tak layak ataupun menggunakan perahu untuk beraktivitas. Apalagi jika hujan deras turun, tentu berbahaya dan mengancam jiwa bagi yang akan melintas. Namun kini, jembatan gantung Yeba Swasembada sepanjang 125 meter yang jadi satu-satunya akses dari kampung Iwur dan 5 kampung lainnya telah berhasil dibangun melalui bantuan Mabes TNI. Itu kalau setiap hari aktivitas melaksanakan kegiatan ekonomi, pendidikan anak-anak sekolah itu, kemudian pertanian, kesehatan itu sangat terbatas karena sungai ini kalau sudah banjir itu sangat deras arusnya, bahkan membahayakan. Sehingga saat itu Panglima Komando Operasi Swasembada melihat hal ini perlu dibangun untuk sebagai akses dari Kampung Kamioim yang merupakan salah satu atau satu-satunya akses bandara yang ada di Kampung Distrik Iwur. Diharapkan jembatan ini sebagai akses penunjang bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan untuk melintas. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Danjon 751 dan pelaksananya. Terima kasih sudah bangunkan kami jembatan. Jembatan sebagai akses transportasi kami, terutama 5 kampung wilayah selatan, distrik Iwur, dan selamatkan anak-anak sekolah kami. Karena itu, saya mewakili semuanya, ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Abang TNI sudah membangun kita jembatan. Pemirsa, saat ini saya sedang mencoba menyeberangi sungai dengan menggunakan jembatan Yeba Swasembada yang telah diresmikan oleh petugas dari Satuan Tugas Gabungan yang berada di bawah Koop Swasembada, di mana desa ini menghubungkan Desa Iwur dengan 5 desa lain yang berada di seberang sana. Dan tentunya dengan dibangunnya jembatan Yeba Swasembada ini tentunya memudahkan akses masyarakat yang akan melakukan mobilitas dan juga melakukan aktivitas. Dan tidak kalah pentingnya, jembatan ini juga membantu akses anak-anak untuk pergi ke sekolah yang biasanya mereka sebelum ada jembatan ini mereka pergi ke sekolah dengan menggunakan perahu dan harus menyeberangi sungai ini, dan sekarang mereka sudah tidak lagi harus
melewati sungai, basah-basahan, dan tentunya jembatan Yeba ini tentunya memudahkan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Tidak hanya menghubungkan 5 kampung lainnya, jembatan gantung Yeba sekaligus membuka akses menuju bandara distrik. Pembangunan ini jadi wujud nyata kehadiran Kemhan dan TNI dalam memperkuat konektivitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman Papua. Dari Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Muharlin, iNews melaporkan. Ya, TNI dan Kementerian Pertanian berkolaborasi mensukseskan program strategis nasional ketahanan pangan di Merauke, Papua Selatan. Beberapa program telah diluncurkan guna membantu warga lokal dalam meningkatkan produktivitas dari lahan pertanian. Kodam 24 Mandala Trikora turut serta dalam mensukseskan program swasembada pangan di wilayah Merauke dan sekitarnya di Papua Selatan. Sejumlah pihak telah diajak bekerja sama, termasuk Kementerian Pertanian, untuk mengembalikan fungsi lahan tidur menjadi produktif. Hal ini dalam mendukung program strategis nasional, salah satunya menciptakan ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menjelaskan, secara keseluruhan ketahanan pangan dan energi baru merupakan fokus utama pembangunan di daerahnya, mengingat potensi besar wilayah Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Sedangkan bagi warga lokal, bantuan dari pemerintah khususnya TNI ini sangat bermanfaat dalam bertani. Saat ini kita masih melakukan pembangunan infrastruktur untuk mempersiapkan pelaksanaan proyek strategis nasional, dalam hal ini untuk swasembada pangan maupun energi. Di tahun 2025 sedang dibangun infrastrukturnya. Mungkin tahun 2026 baru akan melaksanakan operasinya. Kita bersyukur kepada Presiden karena kita mendapatkan John Deere, traktor, kita semua dapat. Karena bersyukur kepada Presiden Prabowo. Terima kasih. Diharapkan dengan adanya dukungan ini dapat menyajikan sawah modern, infrastruktur vital, serta pusat energi terbarukan yang akan menopang ketahanan pangan sekaligus kedaulatan negara. Dari Merauke, Papua Selatan, Muharlin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Grup musik asal Korea Selatan Blackpink akan kembali mengguncang Jakarta hari ini. Blackpink akan menemui para Blink di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan. Lisa, Jennie, Rose, dan Jisoo akan menggelar konser bertajuk Blackpink World Tour selama 2 hari di Jakarta, yakni hari ini dan besok. Konser akan dimulai pada pukul 5:30 sore nanti. Sementara penukaran tiket sudah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi. Adapun harga tiket konser dibanderol mulai dari Rp1.450.000 hingga Rp3.800.000. Karena tingginya peminat konser, promotor meminta penggemar Blackpink berhati-hati dalam membeli tiket agar tidak menjadi korban penipuan. Andina. Ya, sejak pagi para penggemar Blackpink atau Blink sudah datangi GBK untuk menukarkan tiket konser mereka. Ada jurnalis iNews Wenda Nura di sana. Selamat siang Wenda, bagaimana antusiasme penggemar Blackpink jelang konser di GBK sore nanti? Selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Luar biasa tentunya antusias Blink di Indonesia ini nampaknya tidak pernah pudar ya dari dulu. Sejak jika ada konser di GBK ini selalu ramai. Dan saat ini saya berada langsung di loket penukaran tiket dan bisa dilihat, Syafa, saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung nih seperti apa keramaian di loket penukaran tiket. Ini sejak pagi hari tadi henti-hentinya terus-menerus berganti Blink yang menukarkan tiket. Dan untuk penukaran tiket ini sebetulnya sudah
dibuka sejak hari kemarin. Untuk yang menonton konser hari ini jadi bisa ditukarkan dari kemarin, dan untuk yang menukarkan tiket hari ini juga bisa untuk yang sebetulnya nonton konsernya di hari besok begitu, karena konser ini berlangsung 2 hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan kita coba berbincang dengan Blinks yang sudah ada di sini ya. Halo kakak, selamat siang. Maaf, kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit dengan kakak siapa, dari mana kesini sama siapa aja kak? Saya Dia, asalnya dari kota Bandung. Kebetulan kita ikut trip dari Bandung, kurang lebih 5 bis ya. Itu 5 bis sama teman-teman yang lain juga. Jadi rame-rame 5 bis ya dari Bandung. Terus kakak gimana nih antusiasnya untuk konser hari ini gimana? Pasti sangat excited ya, karena kita nunggu udah beberapa bulan yang lalu, terus first konser juga, jadi nggak sabar aja nonton gitu. Kak, ini setauku untuk dapat tiketnya juga kan lumayan susah ya, harus war dulu. Nah kakak ada cerita nggak untuk dapat tiketnya ini kemarin gimana? Kemarin tuh kita warnya berempat, terus kebetulan lagi di perjalanan juga. Dan kebetulan kita ngambil yang pas sesi visa, jadi nggak terlalu hari kedua, jadi nggak terlalu yang war banget gitu. Kebetulan dapat langsung, alhamdulillah. Oke, kak boleh dong nyanyiin salah satu lagu Blackpink bareng-bareng sama kakaknya boleh? Apa yang ya atau yang paling disuka lagu apa gitu? Apa? Lagunya banyak sih kalau yang disuka, cuma lagunya Jenny aja. Yang mana? Yang like Jenny kan gampang gitu. Ya, barengnya. Kan gitu dong. Boleh. Gimana emang? Like Jenny. Ini kayaknya udah ketebak kalau biasnya Jenny ya. Oke kakak, kalau gitu hati-hati. Nanti semoga konsernya berlangsung dengan aman, lancar, dan semoga nggak hujan ya. Oke, makasih kak. Ya itu dia Syafa dan juga pemirsa, luar biasa. Memang kalau ditanya mereka lagu apa yang paling disukai, tentunya kayaknya mereka nggak bisa milih, karena semua lagu-lagu Blackpink kayaknya mereka sukai ya. Dan Syafa, ada juga kalau untuk Open Gate ini untuk konser yang berlangsung hari ini sudah dibuka sejak pukul 11. Jadi ada beberapa tahapannya, ada mulai dari Open Gate untuk masuk, ada juga untuk penukaran merchandise, dan untuk konsernya sendiri ini akan dimulai sekitar pukul 18.30. Dan saya akan mengajak Anda lagi, Syafa, untuk melihat seperti apa nih antusias di loket penukaran tiket kali ini. Bisa dilihat, dan ini untuk penukaran tiketnya pun dibedakan ya berdasarkan catnya, dan ada cat di sini, ada cat 4, ada cat 3, dan sebelah sana ada untuk loket platinum. Dan Syafa, kembali kami informasikan bahwa untuk konser Deadline World Tour ini akan berlangsung selama 2 hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari ini dan juga hari besok. Dan ini nampaknya akan penuh sekali, luar biasa. Dan juga untuk Anda pemirsa yang akan menonton konser Blackpink juga disarankan untuk menggunakan moda transportasi umum, karena kalau menggunakan kendaraan pribadi nampaknya di sekitar area GBK ini akan sangat penuh ya kantong parkirnya, sehingga bisa menggunakan transportasi umum, bisa menggunakan MRT dan bisa turun di stasiun Senayan, atau bisa juga menggunakan Transjakarta dan bisa turun di halte Polda Metro Jaya, di Senayan Bank DKI, ataupun di halte Bundaran Senayan. Dan tentunya untuk Blinks, good luck yang akan nonton konser hari ini, dan selalu hati-hati terhadap barang bawaan Anda, dan semoga konsernya berjalan dengan lancar. Sementara demikian, kembali ke Anda, Syafa. Baik, terima kasih Wenda Nura langsung dari GBK Senayan, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya. PT MNC Life Assurance kembali mencetak prestasi membanggakan di industri asuransi jiwa Indonesia. Kali ini perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group ini mendapatkan penghargaan pada ajang Top 20 Financial Institution Awards 2025. Kinerja positif PT MNC Life Assurance di dunia asuransi Indonesia berhasil meraih 2 penghargaan bergengsi pada ajang The Finance Executive Forum dan penganugerahan Top 20 Financial Institution Awards 2025. MNC Life, anak usaha dari PT MNC Capital Indonesia Tbk ini, mendapatkan predikat sangat bagus dalam kategori perusahaan asuransi jiwa bermodal sendiri di bawah 250 miliar rupiah. Pada ajang ini, Direktur Keuangan MNC Life Ludin Marudut Panjaitan juga dinobatkan sebagai The Best CFO 2025 untuk kategori asuransi jiwa.
MNC Life meraih penghargaan Top 20 Financial Institutions Awards 2025 dengan predikat sangat bagus serta The Best CFO 2025 untuk kategori asuransi jiwa. Tentunya pencapaian ini menjadi bukti komitmen kami dalam menjaga kinerja keuangan yang sehat dan menghadirkan perlindungan terbaik bagi masyarakat. Selanjutnya, MNC Life akan terus berinovasi, memperkuat layanan, dan menghadirkan nilai keberlanjutan di setiap momen kehidupan masyarakat Indonesia. Torehan prestasi yang terus diraih MNC Life akan semakin memperkuat posisinya sebagai perusahaan asuransi jiwa yang tangguh, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Rizky Yulianto, iNews melaporkan.